Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita kembali membahas ya pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan seperti janji Pak Guru. Oke, langsung saja kita bahas pertanyaannya. Yang pertama itu yang mengajukan pertanyaan namanya Iseps. Di sini kalau ada waktu bahas SEMA. Oke, beliau ini minta Pak Guru membahas saham SEMA. Oke, langsung saja kita lihat di iPod ya. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, kita klik di sini kodenya SEMA. Kemudian kita enter. Nah, perusahaan ini dalam beberapa bulan sideways dan sebulan terakhir ini mengalami kenaikan seperti itu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Kalau ada, ya. Kalau tidak ada, kita lihat semi retailnya seperti itu. Dan pergerakan dari investor retailnya di sini seperti apa. Karena ini sudah naik ya dari harga berapa ini? Harga 70-an sekarang naik sampai ke harga 100-an terus turun lagi. Artinya dalam sebulan terakhir di sini ada aksi markup dan itu tidak mungkin dilakukan oleh investor retail. Pasti kalau bukan investor semi retail ya investor besarnya seperti itu. Tapi kita harus memastikan itu dulu. Oke, langsung saja untuk memastikan hal ini kita lihat data broker summary-nya ya. Kita lihat data Broksum. Kita geser dulu. Oke, di sini kita ganti kodenya ya. Nanti kodenya SEMA. Kemudian tanggalnya, oke, tanggal 7 di hari Jumat kemarin. Bulannya sebulan terakhir. Oke, kita show ya. Kita show. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini terjadi perpindahan barang dari investor retail ke investor besarnya. Kalau lihat di sini ada CC ini akumulasi, XL juga akumulasi. Sorry. Nah, jadi dua sekuritas ini sedang mengakumulasi seperti itu. Tapi kita akan lihat siapa yang akumulasi. Jangan-jangan yang beli ini malahan investor retail seperti itu. Jadi kita lihat dulu aksi mereka di sini. Nah, semoga saja ini investor semi retail atau investor besarnya. Jadi untuk memastikan itu, kita harus perhatikan berikutnya data peta kepemilikan. Yang jelas di sini terjadi akumulasi, tapi small akumulasi. Kita lihat siapa yang akumulasi. Oke, sekarang kita masuk ke data peta kepemilikannya. Nah, ini perusahaan SEMA itu 33% sahamnya telah dicetak dalam bentuk Skry Plus. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ternyata investor besarnya 0%. Berarti yang akumulasi adalah semi retailnya. Nah, kelihatan bahwasanya di sini di bulan September 1,3, di bulan Oktober menjadi 1,5. Artinya investor semi retailnya beli. Ya, tapi kepemilikan mereka kecil sekali. Yang menyedihkan adalah kepemilikan investor retail di perusahaan ini sangat besar. Sebelumnya di bulan September itu 98,7, sekarang jadi 98,5. Artinya retail keluar. Ya jelas kita perhatikan tadi ada juga retail yang buang barang ya. Nah, di sini ada NI, PD, OD, XC. Ini mayoritas retail itu melakukan aksi jual seperti itu. Ya. Retailnya keluar, di sini juga ada retail yang beli tetapi sedikit ya. Seperti itu. Jadi mayoritas retail keluar dan semi retail mengumpulkan barang. Seperti itu. Nah, kalau keadaannya seperti ini sebenarnya atensi buat Pak Guru. Pak Guru memberikan sejenis apa ya, modelnya peringatan bahaya. Karena kepemilikan retail itu 98,5%. Ini besar sekali kepemilikan retail. Tetapi, kenapa harga sahamnya bisa bergerak kalau
dimiliki oleh mayoritas retail? Ini pertanyaannya. Di sini terjadi pergerakan, ya. Kalau memang mayoritas retail memiliki perusahaan ini, kenapa terjadi pergerakan kenaikan seperti ini? Harusnya itu tidak mungkin terjadi seperti itu. Nah, yang menarik, kalau kita perhatikan, ya, sebenarnya perusahaan ini tidak pure, Pak Guru tidak yakin, ya. Di sini pure 98,5% ini retail. Ada, eh, karena ini perusahaan yang baru IPO, tentunya pemilik perusahaan itu menggunakan akun-akun nomini untuk masuk sebagai investor retail, sebagai investor individual. Tetapi sebenarnya mereka punya barang yang banyak, jadi ada konsesi di belakangnya. Nah, untuk memastikan hal itu, kita harus cek data DPS. Jadi untuk Mas siapa ini? Iseps ini harus mencari data DPS untuk memastikan siapa investor-investor retail yang memiliki kepemilikan di atas 2%. Seperti itu. Di atas 2%. Karena kalau dia memiliki di atas 2% baru atas nama institusi, dia akan menjadi masuk semi retail. Tapi karena kalau dia masih menggunakan nama pribadi, itu akun-akun pribadi, investor individual, maka dia akan berstatus sebagai investor retail. Seperti itu. Sebelum kepemilikannya di atas 5%. Nah, ini yang perlu kita cek. Pasti ada investor retail yang memiliki dengan jumlah di atas 2%, mungkin hampir 4%. Dan itu kita cek nama-namanya siapa, nanti kita lihat konsesinya. Seperti itu. Itu adalah analisa tindak lanjut lagi. Seperti itu. Tapi yang Pak Guru bisa berikan di sini, ya, atensinya adalah, artinya Pak Guru mengatakan ini perusahaan masih cukup layak untuk ditradingkan. Karena meskipun kepemilikan retail yang sudah sangat besar seperti ini, harga masih bisa bergerak. Artinya apa? Artinya ada orang-orang besar di belakang ini. Seperti itu. Ada retail-retail yang ada investor besar yang menyamar sebagai retail. Seperti itu. Karena kalau pure retail, tidak mungkin harganya bisa naik. Buktinya harganya naik, retail pun keluar. Seperti itu. Artinya siapa yang menggerakkan harga? Yang jelas bukan investor individual seperti kita. Yang habis beli berdoa. Cuci tangan kan, habis beli berdoa. Beda ketika terjadi di kasus ini. Retailnya beli, ngumpulin, setelah itu di markup. Nah, berani untuk memarkup itu adalah risiko yang besar kalau misalkan Anda tidak menguasai supply. Karena yang menguasai supply retail, katanya di sini di data ini retail yang menguasai supply kan. Tetapi faktanya bisa naik, berarti di sini tidak pure investor retail seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua datang dari Irwan Johari. Bahas saham CBPE. Oke, kita lihat saham CBPE ya. CBPE. CBPE. Citra Buana Prasida. Prasida. Oke, kita enter. Nah, ini perusahaan sideways ya. Jadi sideways panjang, terus turun sideways lagi. Seperti itu. Kita ingin lihat kalau perusahaan seperti ini ya, apa yang kita mau lihat? Support dan resisten tidak ada. Jadi yang perlu kita lihat laporan keuangan juga tidak akan menggerakkan harga. Satu-satunya yang menggerakkan harga adalah kepemilikan investor besarnya. Kalau investor besarnya punya barang banyak dan mereka memborong jadi buyer, borong di kolom over, maka harganya naik seperti itu. Hanya itu yang bisa kita lihat. Jadi siapa investor besarnya itu yang yang akan kita ketahui. Tapi sebelum itu kita lihat dulu broker summary-nya. Transaksinya selama sebulan terakhir seperti apa. Oke, kita lihat broksum-nya. Di sini kita ganti dulu CBPE. Kemudian kita enter. Oke. Nah,
Ini kecil ya. Kalau dari data perpindahan pun untuk transaksi seperti ini kecil sekali. Jadi ini bisa dikatakan netral ya. Transaksinya netral. Jadi kita akan lihat ya karena memang investor besarnya kalau ada atau investor semi retailnya di sini tidak melakukan transaksi yang signifikan seperti itu. Jadi aksi mereka lebih ke arah netral. Transaksinya kecil-kecil. Seperti itu. Oke, ini yang mayoritas retail juga keluar. PD, XC, CC, NI itu rata-rata keluar. Di sini ada retail juga yang beli sedikit. Dan ini broker-broker investor semi retail atau investor besarnya membeli. Kita akan lihat ini transaksi netral-netral saja. Walaupun retail buang barang, kita harus cek data peta kepemilikannya. Oke, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya retailnya keluar, ya dari 66,4% di bulan September, sekarang Oktober menjadi 66,2%. Ya, seperti yang Pak Guru katakan tadi, retailnya keluar di sini ya. Ini mayoritas retail keluar, PD, XC, YP, CC, di sini ada NI seperti itu. Dan semi retailnya beli. Nah, kelihatan kan di sini. Nah, semi retailnya beli, investor semi retailnya dari 33,6% sekarang menjadi 33,8%. Investor besarnya 0% karena perusahaan ini baru IPO. Jadi belum ada investor besarnya. Dan kalau kita lihat di sini, kemarin ada Cornelis Andre Haryanto itu keluar ya. Keluar. Selama beberapa bulan terakhir di bulan 6 itu keluar. Ini bisa jadi transaksinya di pasar nego, bisa jadi di pasar reguler. Ya. Sehingga kepemilikannya mungkin sebelumnya menyentuh di atas 5%, tetapi sekarang sudah keluar, artinya sudah berstatus sebagai retail. Beliau ini sebenarnya investor retail, karena menggunakan akun pribadi atau individual. Ya, kecuali kepemilikannya di atas 5%, baru bisa masuk di sini, di daftar pemegang saham 5%, seperti itu. Dan dia termasuk investor retail, tapi yang punya duit tentunya. Ya, sekali lagi. Nah, ini seperti Pak Cornelis ini adalah investor-investor yang memungkinkan untuk bisa markup. Tentunya beliau tahu cara memarkup seperti apa, seperti itu. Tapi resikonya besar karena kepemilikan retail 66,4%. Ini besar sekali kepemilikan retail. Kalau di markup bahaya. Markup malahan beliau yang diguyur. Nah, itu. Tentunya dana yang dimiliki oleh beliau pasti terbatas. Kalau mau markup ya tentu harus uh, memiliki konsesi seperti itu. Dan mayoritas retail di sini harusnya bukan retail yang pure retail, tapi teman-temannya dia seperti itu. Itu baru bisa, baru berani melakukan aksi markup seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya untuk saham Diva dari Pak Hartono. Oke, kita cek ya saham Diva dari Pak Hartono. Ini kita ganti dulu Diva. Kemudian kita enter. Oke, ini pergerakannya naik, kemudian turun lagi, naik turun. Cenderung sideways ya. Oke, kita perhatikan selama beberapa hari tentunya mengalami kenaikan kecil, tidak signifikan ya. Oke, sekarang kita lihat dulu investor besarnya dan investor semi retailnya ngapain selama sebulan terakhir. Oke, di sini kita ganti kode sahamnya Diva. Kemudian kita enter. Oke, kalau kita lihat dari data perpindahan ini 11, 19. Oke, ini lebih mengarah ke distribusi ya. Distribusi. Tapi kayaknya ini ke sesama mayoritas ke sesama investor semi retail atau investor besar. Karena di sini walaupun retail keluar, di sini juga ada retail yang beli.
Seperti itu. Tapi kita lihat, kita pastikan dulu karena di sini ada EV 3000, ADX 2000, terus NI 1000, kemudian ada OD 300, KK, PD ada 1000. Ini retailnya netral sih. Seperti itu. Kalau kita lihat dulu investor semi retailnya atau investor besarnya yang transaksi. Nah, untuk mengingatkan kembali bagi rekan-rekan yang merasa video ini bermanfaat dan membantu sekali, silahkan share ke grup sosial medianya. Dan ini bukan rekomendasi untuk beli atau jual ya. Sekali lagi bukan rekomendasi untuk beli atau jual, ini hanya edukasi. Dari data-data yang Pak Guru share, mudah-mudahan membantu untuk mengambil keputusan seperti itu. Oke, sekarang kita lihat data peta kepemilikan untuk saham Diva. Kita lihat di sini saham Diva. Oke, 100% sudah dicetak dalam bentuk scriptless ya. Kemudian semi retailnya memiliki 9,3%, investor besarnya mayoritas di sini 80,4%. Selama sebulan terakhir tidak ada perubahan yang signifikan, sehingga tidak terjadi di sini perpindahan barang yang signifikan karena memang retailnya netral tadi. Jadi mereka buang-buang barang sesama mereka aja sebenarnya. Oke, dan di sini kalau kita lihat investor besarnya siapa? PT 1inti.com, kemudian Sotria Wicaksana Investama, kemudian Martin, kemudian ada asuransi jiwa. Ini kepemilikan investor besarnya, ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini, karena kepemilikan investor besarnya mayoritas di sini, jadi masih menarik perusahaan ini ya, seperti itu. Karena ini pun juga oper-operan barang bukan distribusi ke retail, tapi ke sesama mereka. Seperti itu. Sesama investor semi retailnya atau investor besarnya. Potensinya ya kalau tidak terjadi distribusi, ini small distribusi kecil ya. Distribusinya kecil tapi ke sesama mereka. Jadi asumsinya ini netral. Jadi kesimpulannya ini netral ya, bukan asumsi. Kesimpulannya netral. Jadi potensinya naik itu sangat besar sekali. Karena satu lagi, kita ketahui bahwa ini mayoritas di tangan investor besarnya, kemudian investor semi retailnya banyak, dan investor retailnya tadi tidak terlalu besar ya, cuma 10% seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi kita masuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu dari Aman Koboy, saham MLPL. Multipolar ya, ini guru pernah beli. Oke, sekarang kita cek data peta kepemilikan mereka. MLPL. Kemudian kita enter. Nah, ini sideways selama beberapa bulan. Kita lihat dulu apa aksi dari investor besarnya. Biasanya ya diem kalau begini. Tidak terlalu banyak pergerakan sih. Oke, sekarang kita cek data broker summary-nya. Broksum-nya MLPL, kemudian kita enter. Oke. Kalau dilihat di sini katanya ada akumulasi. Ada akumulasi, kemudian tetapi ini perpindahan barangnya dari retailnya netral di sini ya. Oh, tunggu. Di sini mayoritas retail keluar. EP, PD, XC, NI, ini retail lebih banyak keluar dibandingkan yang masuk. Seperti itu. Oke. Jadi ini akumulasi. Ini kalau kita lihat ini big akumulasi. Kita perhatikan data peta kepemilikannya sekarang. Pasti aksi mereka. Ini MLPL ya. Keempat. Oke. Nah, untuk saham MLPL ini
tadi Pak Guru katakan ada akumulasi, tetapi di sini data perpindahannya di bulan Oktober itu belum masuk ya. Seperti itu, belum diinput. Jadi bagus perusahaan ini dari 100% kepemilikan investor besar yang beredar di publik atau yang scriptless, kepemilikan investor besarnya 58,1%. Semi retailnya juga 19%, artinya 58, 60 tambah 20. Ya, kurang lebih 78% mayoritas dipegang oleh investor besar dan semi retailnya. Seperti itu. Ini kita lihat investor besarnya Inti Anugrah Pratama dan USB Singapore. Retail kategorinya cukup besar, ya. Potensinya seperti apa? Pak Guru yakin potensinya perusahaan ini masih bagus. Karena sejatinya perusahaan ini dimiliki oleh mayoritas pengendali seperti itu. Dimiliki oleh mayoritas pengendali, jadi kita tunggu saja. Nanti ujung-ujungnya juga kalau kepentingan mereka sudah kembali, karena mereka memiliki mayoritas, pasti harganya akan di markup lagi seperti itu. Jadi yang penting mau sabar aja di sini. Seperti itu ya untuk saran dari Mas Aman Koboy ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya itu datang dari King Karman Khan. King Karman Khan ya. Ini pakai broker apa ya Mas? Bisa lihat kepemilikan sahamnya. Oke, kalau untuk mengambil data peta kepemilikan ya, itu langsung dari SRO Bursa terutama KSEI. Seperti itu. Ini data-data yang Pak Guru ambil ini langsung di-download langsung melalui data dari SRO Bursa. Seperti itu. Jadi langsung dari uh, lembaga yang berwenang di bidang data seperti itu. Kalau untuk sekuritasnya ya, kalau untuk sekuritasnya mungkin kita bisa lihat di RTI, tetapi RTI untuk melihat data peta kepemilikan di RTI hati-hati. RTI itu masih memasukkan data saham warkat. Jadi bias ya. Kalau saham warkat kita tidak bisa lihat saham warkat karena saham itu tidak bisa diperdagangkan di pasar reguler maupun di pasar tunai. Itu digarisbawahi ya. Jadi kita abaikan saham warkat karena saham warkat atau saham fisik atau saham script itu tidak bisa untuk menggerakkan harga. Tidak bisa untuk membanting harga. Seperti itu. Jadi kita lihat saham scriptless-nya. Dan saham scriptless itu bisa diperoleh di Kustodian Central Efek Indonesia seperti itu. Kemudian sekuritas lain yang bisa menyediakan itu ada Stockbit ya, kita bisa lihat juga di sana dan juga IPOT seperti itu. Ya. Jadi itu saja uh, Pak Guru bisa jawab. Sebenarnya sekuritas-sekuritas lain juga bisa, tapi Pak Guru belum tahu. Tentunya ada apa namanya? Ada data-data yang bisa dimanfaatkan dari sekuritas yang menyediakan datanya. Seperti itu. Pasti adalah selain 3 sekuritas yang Pak Guru sebutkan tadi yang memiliki yang menyiapkan data-data kepemilikan ini. Seperti itu. Oke, itu saja ya. Semoga menjawab. Kita pertanyaan ke berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya dari Arpan Lim. Kode sahamnya CPRO. Nah, CPRO ini adalah saham kesukaannya Mr. P ya. Oke, kita langsung bahas saja. CPRO, PRO, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah mentok 50, kemudian di harganya di 5152, kemudian terbang ke 91. Nah, ini karakter dari yang Pak Guru katakan. Mr. P itu seperti itu. Di sini beliau beli banyak. Besoknya pagi-pagi buka gap langsung di atas. Langsung di harga tinggi, ada yang ngantri ingin beli, beliau guyur. Seperti itu.
Dan sekarang keluar, beliau belum masuk lagi. Seperti itu. Jadi ya inilah karakter Mr. P kalau di saham-saham yang beliau tidak kendalikan. Seperti itu. Beda kalau di perusahaan-perusahaan yang mayoritas beliau pegang, tentunya berbeda pergerakannya. Pak Guru sudah tahu hal itu. Karena sering ngikutin. Oke, sekarang kita cek apa yang dilakukan oleh investor semi retail dan investor besarnya di sini. Kita lihat dulu data broker summary-nya. Oke, di sini kita ganti CPRO, kemudian kita enter. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini dari data perpindahannya, ini bisa dikatakan distribusi. Big distribusi, ya. Retail-retail pada keluar sebagian, ada juga semi retail pada masuk seperti itu. Ya. Jadi, sekarang kita harus lihat data peta kepemilikannya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini data peta kepemilikannya. Sekali lagi, ya, kita bisa lihat di sini dalam beberapa bulan terakhir ini dari bulan 6, 8 dan 9 itu UBKN itu keluar. Ya, kita lihat di sini investor semi retailnya itu keluar, dalam hal ini PT UBKN-nya keluar. Kemudian investor besarnya juga, ini investor besar ya, UBKN Private Limited. Di ini keluar. Kemudian di sini ada investor semi retailnya UBKN PLTD, PTE Ltd. Ini keluar. Seperti itu. Ini semi retailnya. Nah, ini dikategorikan kalau kita lihat di sini. Ini semi retailnya kalau dalam beberapa bulan terakhir ya, sebulan terakhir itu ngumpulin sedikit dan retailnya mulai keluar. Dari 21 ke 20,9. Ini investor besarnya di sini buang barang. Seperti itu. Dari 66,1 sekarang 66,1 di awal Oktober ya. Artinya sebenarnya kemarin di sini sudah terjadi perubahan. Tapi di bulan ini UBKN Private Limited transaksi di bulan 8 dan 9 seperti itu. Dan ini bulan 9 10. Jadi wajar nggak masuk di sini ya. Oke, yang intinya perusahaan ini mayoritas masih dikuasai oleh mereka-mereka atau pengendali. Jadi masih oke, ya, masih oke. Mana tadi? Nah, di sini masih oke, ya. Walaupun harganya di 50, ini potensi naiknya masih besar sekali karena memang mayoritas mereka yang menguasai. Ya, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir sih sebenarnya. Karena ini mayoritas dikuasai pengendali. Retail-retail pun juga tidak terlalu banyak di sini, Pak. Ada yang keluar ya. Di sini NI keluar, XC keluar, OD keluar, seperti itu. PD juga keluar, XL keluar. Jadi wajar ini distribusi seperti itu. Distribusi tapi bukan ke investor retail distribusinya, ke sesama teman mereka aja. Oke, seperti itu kita langsung masuk ya. Semoga membantu. Jadi intinya ini masih berpotensi. Sabar aja, tunggu aja karena mayoritas di tangan pengendali. Seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya datang dari Asep Rahmat. Asep Rahmat ya. Saham Dewi. Oke, sudah naik bentar kok turun lagi. Bahas saham Dewi sudah naik katanya kenapa turun lagi. Simpel sih kalau turun berarti investor besarnya diem. Retail sesama retail baku hajar sehingga harganya turun. Atau investor besar atau semi retailnya jualan. Seperti itu aja. Ya. Oke, sekarang kita cek dulu saham Dewi ini. Dewi Sri
Farmindo. Ini bisa jadi nama anak dari pemiliknya, pendirinya. Wah, ini sahamnya dari harga 300-an terjun bebas. Terus sekarang sudah ke harga berapa nih? 50-an ya. Sudah mentok di 50. Oh, ini sepertinya terindikasi saham repo. Ya, sepertinya saham repo yang dijaga, terus kepentingannya sudah selesai, harganya dibanting. Seperti itu. Jadi mungkin ini si pemberi pinjaman dana ke perusahaan ini itu tidak dikembalikan uangnya, tapi dikasih saham. Setelah dikasih saham, dikasih pilihan mau jual kembali, ya saya nggak mau beli kembali gitu. Uangnya tidak dikembalikan, ya udah pegang aja sahamnya. Makanya dibanting seperti ini. Tapi kita lihat dulu kepemilikan investor besarnya ya, atau investor pengendalinya, semi retailnya berapa dan investor besarnya berapa. Itu yang perlu kita perhatikan. Oke, sebelum itu kita cek dulu peta kepemilikannya, broker summary-nya. Kita cek dulu broker summary-nya di sini. Kita klik Dewi, kemudian kita enter. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini pun ini masif distribusi dan retail pada beli. Retail PD, XC, mayoritas retail beli. Sekarang kita masuk ke data peta kepemilikan yang jelas di sini masif distribusi. Kita masuk ke data peta kepemilikannya, apa yang terjadi, dan boom. Kepemilikan investor besarnya 54,7%, semi retailnya 7,5%. Retailnya sudah terlalu besar, ya, retail sudah terlalu besar, tapi menariknya kita lihat di sini tadi, investor retail pada masuk ya, investor retail pada masuk, dan kita ketahui di sini retail yang masuk itu siapa? Di sini ada Peri Saputra, ini investor retail, ya. Kemudian ada retail yang jual juga Sujito, Ngatiman, ya. Ini mayoritas retail sih yang punya investor besarnya. Ya, seperti itu. Dan ini perpindahan barangnya juga ke investor retail. Pure ke investor retail seperti itu. Oke, jadi ini atensinya sudah cukup berbahaya ya, karena kepemilikan retail sudah sangat besar. Kemudian di sini yang dicetak 60%. Syukurnya masih 60%, kalau sudah 100% ini ngeri. Seperti itu. Tapi ini nggak apa-apa karena masih ada investor besarnya dan masih besar sekali di sini. Perhatikan mereka bertiga ini ngapain, ya. Seperti itu. Untuk mengikuti ya gampang, perhatikan mereka bertiga ini. Ya. Kalau mereka bertiga ini terus buy lagi, ini buy-nya di bawah. Tanggal 29 bulan 9. Di harga bawah sekali. Tanggal 9 bulan 9. Tanggal 9 itu bulan 9 September. September. Kurang lebih di sini ya. Kurang lebih di sini. Oke, ya apa ya? Kita bisa katakan ini menarik. Berarti transaksinya ini di pasar nego tadi ya. Transaksinya di pasar nego. Ini sudah harganya jatuh banget. Ya masih oke. Untuk di hold masih oke. Karena masih ada investor besarnya. Itu syukurnya. Jadi akumulasi lagi lah. Karena ini kan sudah di harga bawah. Itu hanya sekedar masukan. Tapi terserah dari Pak siapa ini? Pak Asep Rahman. Ya, terserah dari beliau. Oke, pertanyaan terakhir kita masuk dari Mickey. SMKM gua buy di 155. Sorry ya. Malah turun ke harga 114. Sekarang jangan bilang bahkan turun ke 50 perak. Jadi nyangkut ya. 155. Oke, kita lihat
saham SMKM, kita enter 155. Ini berapa ini? Wah, di pucuk sekali ya. Di pucuk sekali, terus sekarang sudah turun. Jangan sampai ke 50 lagi. Ini ya apa ya? Ini sudah terjadi kenaikan di hari Jumat kemarin. Kalau besok naik sebaiknya keluar. Itu saran Pak Guru. Ya, saran Pak Guru. Kalau besok naik sebaiknya keluar. Itu ya. Oke. Kalau menyentuh harga atau minusnya sedikit aja sebaiknya keluar dulu. Atau keluar setengah enggak apa-apa. Jual dulu setengah enggak apa-apa. Seperti itu. Nanti kita cek dulu ini perusahaan ngapain sih investor besarnya dalam sebulan terakhir. Oke, kita lihat data broker summary-nya. Di sini kita ganti SMKM, kemudian kita enter. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini ini masif distribusi BQ AO. AK jadi retail pada beli, PD ya nyangkut-nyangkut ya. YP, PD, NI, kemudian XC, KK, OD, ini retail pada nyangkut, pada beli. Seperti itu. Nyangkutnya di pucuk lagi. Oke, ini masif distribusi. Ini cukup berbahaya seperti Pak Guru sarankan tadi. Ini sudah ditahan hari Jumat. Kalau dia naik lagi dekat-dekat di harga beli, ya minus sedikit nggak apa-apa. Jual setengah atau jual semua dulu. Seperti itu. Karena ini masif distribusi. Ini bisa diguyur ke bawah lagi. Ya. Sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Oke. Kita kasih ke atas dulu. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Investor besarnya satu, namanya Philips Sekuritas Ltd. Oke, kepemilikan investor besarnya 38,2%. Investor retailnya menambah sangat signifikan. Ini perlu diberikan atensi atau perhatian luar biasa. Dari 25,8%, kepemilikan investor retailnya menjadi 45,7%. Di sini investor semi retailnya dari 36,36% menjadi 16%. Jadi investor semi retailnya keluar. Ya, di sini mereka keluar. Berarti ada sesuatu nih. Seperti itu. Ya. Tapi menariknya masih oke-nya apa? Oke-nya adalah investor besarnya malahan banyak beli. Ya, investor besarnya. Oke, kita lihat di sini Philips Sekuritas ini kebanyakan nampung. Tuh. Dari awal bulan, dari bulan berapa? Bulan 6, 7, 8, 9 sampai di bulan 10 pun. Bulan 10 kemarin, bulan 10 di tanggal 2 mereka jualan sedikit. Tapi intinya mayoritas mereka beli. Dan ini pertandanya artinya nggak terlalu berbahaya amat sih. Tapi investor semi retailnya kenapa mereka keluar? Mungkin butuh dana BU ya. Seperti itu masih oke untuk disimpan dalam jangka panjang, tetapi untuk jangka pendek untuk di trading kan sebaiknya keluar dulu. Tunggu dulu ya, seperti itu. Karena bisa jadi dia kembali turun, setelah itu naik lagi. Bisa jadi terbang ke atas karena investor besarnya beli. Kalau mau sabar ya silahkan, seperti itu. Jadi itu saja ya sharing kita hari ini ya. Semoga banyak membantu. Bagi rekan-rekan yang mau bergabung di grup channel Telegram, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Seperti itu ya.